Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, perkenalkan aku Erma Fatimah Syaira dengan teman saya. Perkenalkan juga saya Daniel Statlimaza Rashid. Nah, kami di sini itu akan membuat podcast teman-teman. Podcastnya mengenai pengaruh Islam di Jawa teman-teman. Nah, Mas Rajis sendiri tahu nggak sih apa aja pengaruh-pengaruh Islam yang ada di Jawa? Pengaruh Islam yang ada di Jawa sih, kayaknya saya kurang tahu sih Mbak. Kurang tahu. Emangnya Mas Rajis itu dari mana kalau boleh tahu? Nah Mbak, saya itu kan dari Bangka Belitung ya Mbak. Jadi sewaktu saya mulai memasuki Pulau Jawa itu saya kurang tahu sih Mbak mengenai adat-adatnya gimana, tradisinya gimana, budaya-budayanya gimana, termasuk pengaruh budaya Jawa sendiri Mbak. Oh, jadi Mas Rajis itu di sini untuk merantau ya, untuk Iya, belajar benar. juga ya. Iya, dan Jadi saya- sekarang masih mahasiswa ya Mas ya? Iya Mbak, mahasiswa, dan saya sendiri juga masih belum terlalu mendalami budaya Jawa sebenarnya, saya kurang tahu. Nah, aku di sini itu akan membahas mengenai pengaruh Islam di Pulau Jawa, di mana termasuk salah satunya itu tradisi sekaten yang hingga saat ini masih dilaksanakan. Mas Rajis tahu nggak sekaten itu apa? Sekaten ya. Sekaten itu bahasa Jawa ya? Iya. Kayaknya saya kurang tahu sih Mbak sekaten. Sekaten itu apa? Pertanyaan yang bagus ya. Ini aku akan menjelaskan mengenai asal-usul sekaten dulu ya. Oke, boleh banget Mbak. Nah, asal-usul sekaten itu merupakan gabungan dari beberapa kata nih Mas Rajes. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu ada kata skati. Sekati itu artinya apa Mbak? Skati itu merupakan nama salah satu perangkat gamelan yang ada di keraton. Oh alah, gamelan. Nah, yang kedua itu syahadaten. Syahadaten. Iya. Itu apa? Syahadaten itu merupakan bahasa Arab di mana yang berartikan dua kalimat syahadat yang merupakan menjadi rukun Islam yang pertama Mas Rajes. Oh, begitu. Jadi sekaten itu merupakan upacara yang tidak lepas dari budaya Islam dan Jawa, di mana sekaten itu merupakan upaya penyebaran Islam oleh para ulama-ulama terdahulu, terkhusus oleh Kanjeng Sunan Kalijogo teman-teman. Raya itu juga panjang Mas Rajes, di mana sekaten itu merupakan salah satu upaya penyebaran Islam oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, salah satunya yaitu yang terkhusus yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, pada saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo itu menyebarkannya menyesuaikan dengan kesenangan masyarakat pada zaman tersebut, di mana masyarakat tersebut sangat menyukai kesenian seperti gamelan, terus wayang kulit dan sebagainya Mas Rajis. Dan itu juga tak lepas dari pengaruh-pengaruh agama sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha yang telah menduduki Pulau Jawa sebelum Islam itu datang. Nah, karena itu Kanjeng Sunan Kalijogo juga memiliki sebutan yaitu Kiai Sekati, di mana Sekati itu merupakan nama dari gamelan yang ada di keraton. Oh begitu. Tapi Mbak, saya mau nanya nih Mbak, Wali Songo itu apa ya Mbak? Nah, Wali Songo itu merupakan ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka itu jumlahnya di 9 Mas Rajes. Yang pertama itu ada Sunan Ampel, yang kedua ada Sunan Giri, ada Sunan Gresik, ada Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, terus ada Sunan Bonang, terus ada Sunan Derajat, terus yang terakhir Sunan Gunung Jati. Jadi mereka 9 wali itu menyebar di seluruh Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Saya ngerti. Nah, maka dari itu sekaten merupakan salah satu upaya mereka terkhusus yang disebarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Mas Rajes. Oke, untuk budaya sekatannya sendiri berdampak banget nggak bagi masyarakat Islam? Tentu saja berdampak, di mana mereka kan masyarakat pada saat itu kan menyukai kesenangan. Nah, di upacara sekaten ini sendiri ada pertunjukan gamelan, terus ada gunungan, terus ada grebek maulud, di mana upacara sekaten ini dilaksanakan pada maulud atau pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata maulid itu maulid ya Mbak? Iya. Nah, untuk prosesinya sendiri itu ada perbedaan,
di mana sekaten itu kan dilaksanakan umumnya dilaksanakan di Solo dan juga di Jogja ya Mas Rajes ya. Nah untuk perbedaannya itu ada beberapa perbedaan yang dilakukan di Solo dan di Jogja. Nah yang pertama itu ada Miyos Gangsa, di mana gamelan dari istana atau dari keraton itu dibawa atau dikeluarkan di masjid. Yang kedua itu ada yang namanya Numplak Waci, di mana Numplak Waci itu merupakan itu pemukul kentongan sebagai salah satu bagian dari upacara sekaten itu sendiri dan menjadi tanda dimulainya untuk membuat gunungan. Nah yang ketiga itu ada Grebeg Maulud, di mana Grebeg Maulud itu menjadi puncak acara sekaten, di mana gunungan yang telah selesai dibuat, gunungan yang berisikan beras ketan, buah-buahan, sayuran dan lain-lain itu dibagikan kepada masyarakat. Yang terakhir itu ada Bedol Songsong, di mana pada tahap ini gunungan yang terbuat di mana gunungan yang tadi itu disebarkan ke masyarakat setempat seperti itu. Nah untuk tujuannya sendiri, sekaten itu untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW teman-teman, di mana sebagai sarana penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Selain tujuan itu ada apa aja? Ya tujuannya tetap satu ya pada zaman itu, yaitu tentang penyebaran Islam pada masyarakat di zaman itu. Juga kalau sampai sekarang itu menjadi pengaruh datangnya Islam ke Jawa, sehingga hingga saat ini upacara sekaten itu masih terus dilanjutkan. Sekaten. Dari penjelasan yang tadi itu Mas Rajes, apa sih yang Mas Rajes tangkap dari semua yang saya jelaskan tadi? Oke, yang saya tangkap sendiri ya Mbak, sekaten itu kan merupakan kayak acara Wali Songo untuk mempengaruhi budaya Islam dan Mbak, kayak memasuki budaya-budaya Jawa gitu Mbak ke agama Islam gitu Mbak, yang seperti gamelan, terus wayang kulit. Nah itu kan karena masyarakat itu dulunya menyukai hiburan-hiburan, jadi kan itu Wali Songo mempunyai pikiran untuk menciptakan suasana yang dapat menghiburkan masyarakat Islam. Oleh karena itu Wali Songo menciptakan atau membentuk yang namanya budaya sekaten ya Mbak? Sekaten. Nah dengan membentuk budaya sekaten tersebut tentunya juga pasti masyarakat Islam yang dulunya itu pasti bakal tertarik kan Mbak dengan semua hiburan tersebut. Nah dan dari semua ini ya tentu saja pasti berpengaruh juga Mbak untuk budaya Jawa sekarang Mbak. Itu yang saya dapat. Kalau pengaruh-pengaruhnya itu sebenarnya Islam datang itu membawa banyak pengaruh sih Mas. Membawa banyak pengaruh Mbak? Iya, tadi itu yang saya sebutkan merupakan salah satu pengaruhnya saja. Salah satu aja berarti? Iya, masih banyak lagi pengaruhnya. Masih banyak ya ternyata? Iya, kalau kita mencari satu persatu daerah itu pasti ada pengaruh Islam yang hingga saat ini itu masih dilaksanakan, dan pengaruhnya itu menjadi budaya tersendiri, menjadi ikon tersendiri daerah-daerah tersebut. Seperti sekaten yang menjadi ikon budaya yang hingga saat ini dilaksanakan di daerah Solo dan Jogja. Terus ada Syawalan itu yang ada di daerah Demak dan sekitarnya kayak gitu. Dan juga masih banyak lagi kalau kita mengungkit satu persatu dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Ini kan diadain budaya sekaten itu cuma di daerah Solo sama Jogja aja Mbak? Iya. Berarti untuk yang daerah Jawa Tengah lainnya nggak ada gitu ya, seperti Semarang atau Malang gitu? Sebenarnya ada, kayak mereka kan menurut ada, tapi kalau di Demak itu bukan sekaten namanya. Apa ya Mbak? Kalau di Demak setahu saya itu ada namanya itu besaran. Besaran. Tapi itu bukan itu bukan dilaksanakan pada Maulid. Nah, itu dilaksanakannya pada Idul Adha. Alah, besaran ya Mbak. Terus kalau di daerah mana ya? Setahu saya sih itu. Kalau daerah-daerah yang lainnya saya kurang tahu, karena saya sendiri itu juga belum pernah ke sana ya. Karena di sini saya tahu sekaten karena saya itu kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Berarti kampus UIN Raden Mas Said itu benar-benar
Wah banget ya. Iya, karena dengan aku berkuliah di sini tuh aku jadi tahu lah budaya-budaya yang ada di sini, nggak cuma yang di daerah aku aja. Berarti jangan lupa guys, kalau kalian mau mengetahui atau mengenal budaya Jawa, kalian bisa nih belajar di UIN Raden Mas Said. Gitu. Yes. Nah, tadi itu sekaten itu merupakan cuma satu dari sekian banyaknya pengaruh Islam yang ada di Jawa. Nah, pengaruh-pengaruh Islam yang ada di Jawa itu apa aja sih, Mas? Selain dari tradisi atau kesenian, itu apa aja sih? Pengaruh-pengaruh Islam itu. Ya. Apa ya Mbak? Kayaknya saya nggak tahu deh Mbak. Nah, kalau setahu saya ya, Iya. itu pengaruhnya itu yang pertama itu mempengaruhi. Selanjutnya yang pertama pengaruh Islam pada budaya Jawa itu mempengaruhi beberapa aspek pada masyarakat. Nah, yang pertama itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu, yaitu di mana masyarakat yang sebelumnya menganut agama Hindu, Buddha, itu menjadi menganut agama Islam dikarenakan penyebarannya yang mendekat kepada masyarakat tersebut. Nah, yang kedua itu mempengaruhi kesenian, di mana kesenian yang sebelumnya itu mengandung musyrik atau sebagainya itu diganti oleh para ulama terdahulu, diganti seperti wayang kulit yang sebelumnya berisikan kisah Ramayana atau sebagainya, itu diganti dengan tokoh-tokoh Islam. Terus yang ketiga itu kebudayaan. Itu Islam mempengaruhi kebudayaan yang ada di Jawa, seperti adat istiadat, tradisi-tradisi, di mana Islam itu menyebarkan itu seperti contohnya tadi sekaten, terus ada besaran, terus ada sedekah bumi dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu tradisi-tradisi yang dipengaruhi oleh Islam. Nah, yang keempat itu mempengaruhi akulturasi antara Islam dan Jawa, di mana keduanya itu saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Islam dan Jawa. Nah, mungkin itu saja dari saya dan Mbak Irma sendiri. Sebelum menutupi podcast ini, saya ingin meminta maaf ya guys kalau misalkan ada kesalahan kata dan kesalahan yang lainnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan guys. Oleh karena itu saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.